Ya, saya ulang. Ya, jadi bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ya, untuk mufakat di mana kita bekerja, ya. Setelah kita bekerja, tentunya kita akan menuntut hak kita kan. Misalnya pemerintah juga harus tahu, atau pihak-pihak swasta atau perusahaan juga harus tahu kita sudah bekerja berapa tahun. Ya, kalau kita sudah bekerja 15 tahun misalnya, apa yang kita peroleh? Hak-hak kita apa saja? Ya, hak kita apa saja? Ya. Nah, kalau tidak diberikan, ya berarti kita bisa komplain atau demo. Kok tidak sesuai? Ya, ya kan ada kenaikan setiap berapa tahun sekali gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila kita bisa menyelesaikan kewajiban kita bekerja dengan baik, bahkan kita bisa bekerja secara bagus, ya, tidak ada masalah, ya tentunya perusahaan wajib memberikan kompensasi hak-haknya kepada orang-orang yang bekerja dengan sepenuh sekuat tenaganya, bekerja dengan bagus, dan bisa menghasilkan temuan-temuan atau inovasi-inovasi. Nah, itu perlu diberikan hak-haknya, ya, perlu diberikan haknya terhadap karyawan tersebut. Nah, di sini menelusuri konsep urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak dan warga negara. Hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi hak itu adalah kuasa. Jadi kita berhak menerima hak-hak kita. Ya. Asal kita sesuai hak kita sebagai karyawan, hak Anda sebagai mahasiswa, Anda rajin kuliah, ujian Anda bagus, Anda perlu mendapatkan hak Anda. Tiba-tiba Anda sering masuk, ujian Anda bagus, tiba-tiba dikasih nilai E oleh dosennya, Anda boleh menuntut, saya masuk terus Bu, saya ini ada buktinya, saya masuk terus, nilai UTS saya bagus, nilai UAS saya bagus, tapi Ibu kenapa ngasih saya E? Nah, ini perlu diurus, ya, diurus, baru kita telusuri, oh benar bahwa Anda sebagai mahasiswa nilainya cukup bagus, layak diberikan nilai bagus, ya, bukan nilai E. Nah, itu perlu dipertahankan, ya. Jadi jangan diam aja, kalau nilainya jelek Anda diam aja. Itu hak Anda. Hak Anda untuk menuntut dosennya bahwa nilainya bagus. Karena saya masuk terus, saya ujian bagus. Nah, dan itu ya. Nah, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang berkepentingan berhak untuk menuntut tadi, ya, karena memang benar-benar dia merasa masuk terus, kerjaannya bagus, kenapa kok dapat nilai tidak bagus? Kenapa dari tahun ke tahun kok gajinya sekian? Bahkan ada karyawan baru beberapa tahun gajinya sudah berlipat ganda misalnya. Perlu, boleh, ya, untuk mendemo, ya, gajinya kok sekian. Dan karyawan itu tentunya mungkin kinerjanya bagus, tidak pernah bolos, ya. Ya, kalau memang dia bekerja bagus, ya perlu memperjuangkan hak-haknya. Tapi kalau dia sendiri memang kerjaannya tukang bolos, ya, kerjaannya datang kerja jam 8, datang baru jam 10, ya, itu dilihat dari ininya sudah tidak bagus, ya, maka tidak berhak untuk menuntut hak-haknya, ya. Jadi hak itu perlu dituntut apabila sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, ya, sebagai karyawan atau sebagai mahasiswa.
kewajiban perpajakan warga negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara kita, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak. Ya, kalau kita mempunyai kendaraan bermotor, ya wajib untuk membayar pajak. Ya, apa tujuannya? Ya karena pajak ini akan kembali ke daerahnya masing-masing. Kan sekarang sudah otonomi daerah. Ya, misalnya di daerah, ya. Kalau di KI sangat besar pajaknya, ya. Pajak semua pajak di KI itu sangat tinggi. Pajak hiburan itu yang tertinggi, ya, pajak hiburan. Pajak rumah makan, ya. Pajak kendaraan, pajak barang-barang berharga. Ya, itu ada pajaknya, maka kita wajib membayarkan pajaknya. Jangan kita diam-diam aja. Kita punya mobil banyak, ya, tetapi tidak ada yang dipajakin. Ya, tidak ada yang kita mobilnya adalah Ferrari misalnya, tapi tidak pernah diberikan pajak, ya. Ya, itu penting memberikan pajak karena untuk membantu warga negaranya, ya, agar lebih maju. Ya, karena sekarang sudah otonomi daerah. Jadi kalau di daerah, misalnya di daerah Jawa Tengah itu banyak yang mempunyai mobil mewah, tempat-tempat hiburan yang bagus, ya, itu pajaknya gede. Nah, pajak-pajak itu kalau dibayarkan, dikembangkan untuk membangun daerahnya, ya, untuk membangun daerahnya agar menjadi daerah-daerah yang maju, ya, semakin bagus, banyak pengunjung yang datang, ya. Nah, itu salah satunya kewajiban untuk berpajak. Pajak kendaraan sepeda motor. Ya, Anda kalau tidak bayar pajak ada kena tilang kan? Karena sudah mati, misalnya pajak Anda sudah mati setahun, belum dibayarkan. Ya kan hilang nantinya, Anda harus bayar, kena denda, ya, dan lain sebagainya. Ya, kewajiban sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak, ya, bayar pajak, baik itu pajak kendaraan roda 4, roda 2, barang-barang mewah, terus tempat hiburan, rumah makan, misalnya Anda mempunyai mall-mall, ya, Anda mempunyai mall, ya, itu juga wajibnya PPN-nya tinggi, ya, itu untuk masuk ke daerah. Ya. Jadi wajib, ya, warga negara ini karena sudah diatur dalam salah satu undang-undang, ya, harus kewajiban yang dilakukan atau ditunaikan harus membayar pajak. Ya. Ini kewajiban berpajak warga negara adalah mendaftarkan diri, ya. Kita mendaftarkan, lalu mendapatkan ini, ya, mendapatkan NPWP. Kita datang ke kantor wajib pajak, ya, kita dapat NPWP. Nah, setiap tahun kita wajib melaporkan, ya, apa yang kita punya kita laporkan. Misalnya kalau dosen, ya, dosen di Gunadarma itu sudah otomatis, ya, dilaporkan semuanya, ya, karena sudah dipotong lebih dulu, ya. Jadi kita yang membayarkan adalah badan perusahaan, tetapi pribadi dipotong, ya, dipotong. Lalu yang membayarkan adalah pihak perusahaan atau pihak kampus, ya. Jadi setiap individu dan dosen berbeda-beda karena ada dosen yang tidak mempunyai kendaraan, ya, karena hanya mempunyai motor, ya, tidak mempunyai mobil, ya. Itu bisa per individu atau perorangan itu berbeda-beda. Terus menghitung, ya, atau memperhitungkan pajaknya, terus membayar atau
membayarkan pajak yang tentang terus melaporkan pajak ya. Ini adalah melaksanakan kewajiban berpajak yang merupakan salah satu kewajiban warga negara. Sudahkah Anda melakukan? Ya wajib kalau Anda oleh orang tua Anda dikasih mobil oleh orang tua Anda, ya Anda wajib membayarkan pajaknya ya, atau motor ya. Itu wajib dibayarkan. Ini adalah fasilitas ya. Jadi sudah ada manfaat pembayaran pajak bagi warga negara dari fasilitas ya dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, pelayanan kesehatan ya. Dengan adanya pajak-pajak daerah ini kan bisa membantu pelayanan kesehatan ya, transportasi massal ya. Di DKI itu kan banyak sekali ya transportasi massal, subsidi pangan dan BBM ya, apalagi masa pandemi ya, dapat subsidi ya, terus fasilitas infrastruktur ya, terus pendidikan ya, banyak mahasiswa yang dapat beasiswa atau bidik misi ya dari pendidikan ya, pendidikan, terus pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan ya. Ini adalah manfaat pajak bagi warga negara. Jadi pajak ini bukan untuk atau milik pribadi atau milik pemerintah, tapi kembali lagi ke daerah masing-masing karena sudah otonomi daerah ya. Pajak-pajak ini sudah otonomi daerah. Setiap daerah memiliki pajak-pajak, pembayaran pajak yang nantinya mau dikelola untuk apa? Misalnya pembangunan infrastruktur jalan, untuk taman hiburan, ya, tempat hiburan, pariwisata, untuk rumah makan, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tujuan dari pajak, ya, dari pajak. Nah, dengan memasukkan pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak karena mendapatkan tadi subsidi ya, dari mereka yang rajin membayar pajak, karena nanti akan dibagi-bagikan ya kan, setiap daerah terkumpul sekian, jadi daerahnya yang kurang mampu berapa dilihat, nanti akan dibantu ya, dilihat ya, dilihat dari aparat atau aparat pemerintah daerah ya, misalnya dari Pak Camat, lalu ke Pak Lurah, ke Bupati, ke Pak Camat, ke Pak Lurah ya, ke Pak RW, ke Pak RT, menginformasikan ya, kita ada pajak dari dana pajak sekian yang perlu mendapatkan dana. Ini adalah warga negara ABC ya, jadi harus didata, benar-benar didata. Jadi jangan semerawut ya, yang sudah mampu, yang sudah mempunyai penghasilan, tetapi masih juga mampu. Ini biasanya karena dari pihak-pihak dalam, masih saudara lah, yaitu masih adanya KKN ya, KKN, korupsi, nepotisme dan apa? Ya, jadi harus pasti ada yang seperti itu. Jadi KKN itu tadi masih diberlakukan. Kalau masih saudara, ya, masih aparat saudara dengan aparat bisa misalnya perlu dibantu, padahal sebenarnya masih banyak yang perlu dibantu, bukan dia, mungkin orang lain, karena sawahnya dia sudah banyak, penghasilannya sudah ada ya, dan bahkan yang tidak berpenghasilan sama sekali malah nggak dapat apa-apa. Maka perlunya adanya apa? Jadi dilihat ya, jadi dilihat siapa saja yang berhak menerima subsidi dari pajak daerah, ya, dari pajak daerah. Nah,
banyak alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak dan warga negara Indonesia. Tradisi budaya, ya, ini tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan, ya, kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak, dan mekanismenya adalah tanpa reserve rakyat terhadap penguasa. Jadi rakyat itu memberikan upeti kepada raja, wajib pada rakyat yang bekerja. Itu adalah tanahnya, itu adalah sawahnya, itu adalah ladangnya. Ya, dia udah bekerja keras, tapi hasilnya diberikan kepada raja-raja. Ya, kalau tidak biasanya akan dipukul oleh aparat pemerintahan dari raja-raja. Ya, jadi wajib untuk membayarkan upetinya. Ya, jadi tidak melihat, padahal raja ini kan sudah punya ya kayak tanah dan lain sebagainya, ya. Ya bolehlah ada yang memberikan upeti misalnya, tetapi kan tidak semua hasilnya diberikan kepada raja-raja. Ya. Ini adalah rakyat terhadap penguasa, dalam ini raja, sultan, sebagai bentuk hambaan, ya, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat, ya, ide dalam praksis, ya, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Biar lancar dia menjadi abdi dalam sowan di sana, ya, itu adalah ya tadi kalau di pemerintahan mungkin dengan adanya KKN, karena masih ini kalau dia dalam kerajaan ini adalah menyuap ya pada pemerintahan daerah, ya. Ini orang zaman dulu kan seneng dapat apa namanya, gelar bangsawan dari raja, ya, walaupun gelar yang sangat rendah, ya, gelar yang sangat rendah, karena dia taat, tunduk, rajin, ya, rajin untuk mengejar-ngejar setiap masyarakat untuk memberikan upetinya, lalu dia diberikan gelar, ya. Gelarnya mungkin bukan Raden Mas, tapi kalau taraf taraf abdi dalam, ya, yang rendahan misalnya, ya, nah itu sangat bangga sekali dia dianggap sebagai bagian dari raja-raja. Nah, itu adalah salah satunya seperti itu, ya. Jadi tradisi dari masyarakat dulu, ya, raja-raja memang sudah ada memberikan upeti, ya, mengirimkan hasil tanahnya, hasil buminya diberikan kepada raja-raja yang berkuasa. Ya. Nah, pergerakan budaya menjadi awal perlawanan kaum tertindas, di mana-mana yang menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah hak mulai lebih mengemukakan dan menggantikan konsep kewajiban. Ya. Dari dua keadaan yang kontras tersebut, tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan, ya, yang lebih penting. Manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar? Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut haknya, atau mengharmonikan kewajiban dengan hak? Bagaimana cara mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut? Jadi bagaimana? Apakah kita harus melakukan kewajiban kita, ya, kewajiban kita baru mendapatkan hak, atau hak dulu baru kita mendapatkan kewajiban, hak-hak kita? Kewajiban, ya, pada dasarnya kita bekerja itu karena melakukan hak-hak kita, kan. Nah, bekerja, Anda kuliah adalah melakukan hak-hak Anda. Kuliah dari Senin sampai dengan Sabtu misalnya, itu hak Anda. Kuliah, kewajiban Anda, ya. Kita sebagai dosen misalnya, kita mengajar dari Senin sampai Sabtu, nah, itu berdasarkan
kewajiban, nanti baru mendapatkan hak-haknya, ya. Nah, menggali sumber historis sosiologi politik ya tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis perjuangan penegakan HAM yang terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, ya, seorang filosof ya Inggris pada abad ke-17, ya, pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural rights, ya, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak keterbatasan, dan hak memiliki perkembangan demokrasi. Dan HAM selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Ya, Magna Carta pada tahun 1215 piagam perjanjian antara Raja John di Inggris dengan para bangsawan. Isi pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Ini yang dipertahankan oleh John Locke dari Inggris, ya. Jadi mempertahankan tidak pemberian jaminan beberapa hak oleh raja, ya, agar tidak diberikan dipenjara keturunannya, ya. Terus dalam Revolusi Amerika 1276, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Hasil revolusi Deklarasi of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Di Amerika itu baru merdeka pada 4 Juli 1776. Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis ini adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut, ya. Declaration des Droits, ya, atau pertanyaan hak-hak manusia dan warga negara yang dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan liberal, kesamaan, equality, dan persaudaraan, ya, ya. Jadi sejak permulaan abad 20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam, yaitu kebebasan the four freedom, ya, keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari pemerataan, dan kebebasan dari ketakutan, ya. Freedom from fear, freedom for women, atau freedom of speech, dan freedom of religion, ya. Jadi kebebasan untuk beragama. Nah, sumber sosiologi mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini. Terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadi berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru. Ya, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, ya, di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit.
Sementara sebagian besar rakyat ya dimusi tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Ya, absolutisme ya, absolut. Karena benar-benar masa Orde Baru itu pemerintahan Pak Harto aja 32 tahun ya, dan sebagian kelompok kecil. Nah, mereka adalah disusun berdasarkan pada keluarga ya, di kekeluargaan ya. Zaman dulu ya, nah, Anda bisa lihat ya dari kerajaan-kerajaannya Pak Harto ya, ya bisa memupuk kekayaan pribadi di masa Orde Baru. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung ya. Sosiokultural animosity, gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ya, mereka sudah bebas mengungkapkan pendapatnya, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya, masa reformasi, masa pembangunan, di era pembangunan. Terus sumber politik didasarkan dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era informasi akibat dari tuntutan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia yaitu beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemenkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terus penghapusan doktrin Trifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Jadi anggota ABRI itu tidak bisa menjabat sebagai anggota MPR ya, nggak bisa. ABRI ya tetap ABRI, nggak bisa menjabat sebagai, kalau dia ini harus lepas. Ya, misalnya dia mau jadi presiden, dia harus dilepas dulu sebagai ABRI, walaupun dia sudah berpangkat jenderal, dia harus keluar dulu, ya difungsi. Ya, jadi tidak boleh merangkap. Ya, terus yang C, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusiawi, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Desentralisasi ya, jadi daerah sudah bisa menerima hak-haknya. Ya, kalau dulu hanya menerima misalnya hanya 50%, sekarang dia bisa mendapatkan 85%, yang 15% bisa masuk ke pusat. Ya, otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Ya, adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokrasi. Ya, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Berdasarkan hal itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Ini pada tahun 1999. Yang pertama, yang kedua adalah sidang kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan 2001, dan perubahan keempat sidang tahunan MPR pada tahun 2000. Dari keempat kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ikhwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 sampai dengan 28A sampai dengan 28. Nah, itu adalah yang mengatur pada hak asasi manusia, kewajiban hak asasi manusia.
dari 28A sampai 28 pasalnya ya. Terus membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar Republik Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuannya tetap diatur pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun 131 dengan perubahan rumusan naskah asli pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Dan jadi pendidikan adalah proses penanaman nilai-nilai kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan yang berlangsung di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi dari pengajaran berubah menjadi pendidikan. Pendidikan lebih luas. Nah, di setiap warga negara mendapatkan pengajaran, mendapatkan penyesuaian merupakan perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan. Nah, pendidikan itu lebih luas. Jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan pengajaran dalam proses pengalihan pengetahuan hanya berlangsung di sekolah. Nah, perubahan Undang-Undang RI tahun 45 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pasal 31 ayat 5. Nah, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Serta juga memajukan kebudayaan nasional. Semua ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tanpa ayat setelah perubahan Undang-Undang RI tahun 1945. Ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, namun dengan 2 ayat. Itu rumusan naskah asli 32, pemerintah mengajukan kebudayaan nasional Indonesia. Rumusan perubahan pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakatnya dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan yang menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di negara di tengah perubahan dunia. Jadi kan Indonesia ini kan bahasa daerahnya cukup lumayan banyak ya. Jadi tidak akan dihilangkan, justru akan dilestarikan di sini. Nah, yang ada di dalam perubahan pasal 32 ayat 1 ya, ayat 2. Nah, jadi di sini tidak akan menghilangkan dan menghormati ya bahasa-bahasa daerah ya, setiap daerah. Kita ada berapa provinsi mempunyai berapa bahasa ya. Nah,
itu masing-masing akan dipertahankan bahasanya. Ya. Ini udah ya. Aturan dasar ikhwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebelum diubah ketentuan dalam bab 14 judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat, sedangkan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 judul bab menjadi perekonomian dan kesejahteraan sosial terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat, pasal 34 dengan Undang-Undang Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi di dalam fungsi-fungsi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ini mengembangkan sistem jaminan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu menyediakan fasilitas pelayanan dan kesehatan lainnya, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ya. Ini bisa terorganisasi atau tidak ya pengembangan sistem jaminan ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan ada jam ini ya, jam sostek harusnya sudah jalan ya, jangan dikorupsi oleh orang-orang atas ya. Diberikan jam sostek ya, jaminan ini kan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah ya, khususnya ya, untuk masyarakat yang lemah ya, kita fasilitas kesehatan yang layak, menyediakan fasilitas yang umum yang layak ya, jangan semua bayar dan menjadi mahal. Ini ya, jadi aturan dasar ikhwal perekonomian nasional bab 14 ya. Nah, aturan dasar ikhwal usaha pertahanan dan keamanan, negara usaha pertahanan dan keamanan dilakukan sebagaimana yang tertuang pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia menegaskan sebagai berikut ya. Usaha mempertahankan dan keadaan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, sisa kamar rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Yang aturan ikhwal hak dan kewajiban asasi manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Yang sebelumnya perihal dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu hanya 1945 ya, ini pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 ya, setelah amandemen keempat Undang-Undang 1945 mengenai hal tersebut
yaitu menjadi hak asasi manusia. HAM disampaikan di samping ya mengatur perihal asasi manusia, ihwal kewajiban asasi manusia, aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 ya, dari pasal 27, 28, ya, pasal 27 itu tentang apa, 28 itu apa ya. Nah, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak dan negara dan warga negara, agama, ya, agama itu termasuk yang dalam pasal tadi ya, 27, 28, 29. Agama masuk ke dalam pasal 29 ya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air. Rakyat Indonesia, rakyat bangsa kita menganut sebagai agama berdasarkan kitab suci. Nah, dalam hal ini cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang pasal 29 tahun 1945. Pendidikan dan kebudayaan itu pasal 31 ya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang sama, saling berkolerasi. Pendidikan adalah salah satu. Ini ada di pasal 31 ya, ada di pasal 31. Pasal 31 ayat 3 ya. Itu pembangunan negara Republik Indonesia fungsi minimal ya, mempertahankan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Nah, kalau perekonomian itu di pasal 33 ayat 1 tahun 1945. Perekonomian, pendidikan 31, perekonomian 33, agama 29, pertahanan dan keamanan 30 ya. Tahun September bahwa pertahanan keamanan dengan negara ya, pertahanan keamanan rakyat semesta ya. Penduduk, tugas ya, pokok dan fungsi TNI ya, merupakan dalam undang-undang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua ya. Ini bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kedudukan dan susunan negara TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Presiden yang membentuk undang-undang kepada ABRI ya. Nah, ini untuk bab 5 ya. Bab 5 terlalu banyak ya. Mungkin saya agak ini ya, agak apa namanya, agak liar ini untuk membaca karena habis ini agak panas pada saya ini, habis ini ketiga ya, dapat booster malah jadi begini, demam. Jadi enggak ini ya. Silakan, jadi saya ini sambil kedinginan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sambil kedinginan saya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf, mungkin suara saya agak terbatas-batas ya, karena sambil menggigil. Habis vaksin ketiga, cuman jadi dingin banget ya efeknya. Demam, nggak tahu ini. Udah pakai semuanya ini, pakai jaket, pakai baju panjang, pakai. Silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai bab 5? Silakan, Mbak. Yang lainnya.
bener-bener ini demam, pusing, mual. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Kemarin sudah saya kirimkan ya bab 4 sama bab 5 ya. Bab 4 sama bab 5. Ya, mudah-mudahan nanti dipelajari terus apa? Kalau UTS mudah-mudahan ini ya. Kalau UTS kan melalui ini ya, misalnya di kelas ya. Kita minum semuanya nih, vitamin udah apa namanya, paracetamol, tapi nggak tahu ini kok ini panas lagi. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau enggak ya, mungkin juga badan saya nggak melayang ini, nggak konsen, jadinya mungkin minggu depan saya bisa menjelaskan ya lebih lanjut lagi ya. Ini bener-bener ya melayang, bener-bener melayang ini karena kedinginan saya di sini, padahal nggak nyalain AC, nggak nyalain ini. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Mbak Siti, mau ditanya? Boleh, silakan. Alia, Bu. Silakan. Ayo, ya Alia, silakan. Ya, silakan Alia. Untuk dalam ketahanan negara itu kan semua warga negara itu kan berhak dan ikut andil dalam bela negara dalam menghadapi ATHG guna mempertahankan kedaulatan NKRI. Menurut, apakah orang yang belum dewasa juga wajib dalam upaya bela negara, Bu? Terima kasih. Yang sudah, yang jelas yang sudah 17 tahun ke atas, Mbak. Kalau di bawah 17 tahun ke atas belum ada haknya, kan dia belum hak memilih. Jadi setelah di 17 tahun ke atas, ya itu kan tidak banyak kan yang tidak ini juga untuk bela negara kan belum jalan kita ini sebelumnya, sebenarnya belum kan di kampus Merdeka itu kan ada yang ini ya, yang apa ini ya, tetapi kan mereka semuanya pada nggak ini bela negara, ya ikut bela negara dulu kan diwajibkan ya, seperti pendidikan militer gitu ya. Tapi kan kalau Anda tahu Gunadarma ini memang nggak mungkin akan dilaksanakan ya, karena memang sebenarnya tidak wajib untuk semuanya. Yang membela negara kan tidak harus ikut berperang dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mempertahankan negara ini bisa bersatu, berdaulat, itu kan dengan beraneka macam. Jangan terpengaruh dengan pecah belah ya, provokasi ya. Jadi Anda harus benar-benar melihat, mengamati ya. Jadi harus benar-benar ini tujuannya apa sih sebenarnya? Apakah ingin mengacaukan bangsa Indonesia atau ingin mempersatukan bangsa Indonesia ya? Jadi tidak semua wajib sebelum dia akhir balik, sebelum dia mendapatkan sebagai warga negara Indonesia ya. Tetapi menjadi bela negara atau bela tanah air ini kan sukarela ya, tidak akan dipaksakan ya, tidak akan ada yang memaksakan. Kalau dipaksakan nanti akhirnya malah jadi kan saya dipaksa, saya harus mengikuti ini, saya ikut aliran ini ya. Kan macam-macam sekarang ini kan, provokasi itu banyak sekali ya, provokasi ya, banyak sekali. Jadi kita lihat tidak harus dengan bela negara, tapi kita lihat dengan diskusi misalnya ya, atau dengan dengan seminar ya dan lain sebagainya ya. Pokoknya
hanya memasukkan hal-hal yang positif tentang pendidikan. Jadi bisa membangun bangsa kita ini menjadi negara yang lebih bagus. Kan ada di dalam pasal 31 tadi, ya, memberikan pendidikan setiap warga negara, ya kan? Jadi tidak harus memaksakan, harus ikut. Ya. Jadi harus ikutnya itu apabila dia kalau mau, apabila sudah memiliki hak pilih, ya, untuk memiliki hak pilihnya. Kita harus hati-hati memang untuk menjadi bela negara ini, ya. Memang ya kita kan tidak tahu, ya, banyak yang terselubung lah, seperti kayak kemarin, ya, demo seperti itu. Demo itu saling menunggangi kan, seperti ini tujuannya untuk ini, akhirnya ini, untuk ini akhirnya begini. Ini harus benar-benar diperhatikan benar-benar, ya. Kalau kita baca tujuannya untuk apa sebenarnya demo kemarin, ya, dia mau mengajukan ini, ya, dia tidak rela, ya, ya. Memang kalau Presiden Jokowi memang sudah habis waktunya, dia juga mungkin, ya, setidaknya dia harus sadar diri, memang harus keluar, ya, jadi tidak usah menjabat lagi sebagai presiden. Itu kan banyak sekali kemarin dari ditunggangi banyak hal, ya. Ada yang mengeluhkan si Puan untuk menjadi presiden. Di Indonesia nggak ada presiden perempuan, itu nggak boleh, ya. Pemimpin seorang wanita itu tidak boleh, nggak ada. Itu, ya, salah satunya seperti itu. Jadi bela negara itu bukan hanya untuk maju perang, ya, berani-beranian, gaya-gayaan, ya, menghadapi perang, misalnya perang antar ini, ya, bukan, ya. Bisa saja bela negara itu bisa ada pertukaran persahabatan, pertukaran pemuda dalam pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu bentuk bela negara. Jadi bukan harus perang dan lain sebagainya, tidak. Karena memang Indonesia ini pernah diprovokandakan, dipecah belah, divide et impera, terjadi beberapa perang kan. Setelah merdeka ada perang ketika kali, ya kan, sebelum ini tahun 42 Jepang dibom oleh Nagasaki dibom oleh Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu, ya. Akhirnya dia mundur balik ke itu. Makanya bukan hanya untuk perang, tapi ya dengan cara yaitu tadi, dengan pendidikan, ya, ada diskusi, adanya apa namanya, adakan seminar, ya, tentang ketatanegaraan, bela negara dan lain sebagainya. Kan pakar-pakarnya banyak, pakar-pakar bela negara, ya, sudah dilatih semuanya itu yang pakar-pakarnya, ya. Gunadarma juga banyak, ya, tapi kalau saya bukan pakarnya, ya. Yang pakar-pakar itu seperti Bu Ari Natalina atau Subianto, itu adalah pakar-pakarnya, ya, jadi mengerti benar, ya. Jadi mungkin dimasukkan, makanya ada pemasukannya dalam bela negara itu seperti contohnya ada wajib memberikan pajak. Membayar pajak itu kan membantu masyarakat yang tertinggal, membantu, ya, ekonomi daerah, ya, meningkatkan ekonomi daerah. Itu di dalam pasal 33, ya, otonomi daerah dibangun dari otonomi daerah. Itu salah satunya seperti itu. Apa yang akan dibangun? Perbaikan jalan, ya kan, rumah makan, ya, namanya rumah makan. Nah, itu ada masukan untuk membangun negara, daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu, ya, Kak Alia. Jelas, Mbak Alia? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Tanggal berapa sih sekarang? 13. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan.
Oke, silakan. Jadi mau ditanyakan dengan kondisi kayak gini nggak enak banget ini. Muka ini kayak panas banget ini. Maaf. Benar-benar mohon maaf banget. Mata saya itu kayak pedes banget. Izin bertanya lagi, Bu. Oke, silakan ya. Jadi mengetahui kan banyak terjadi pembangunan hotel yang cenderung melampaui batas pantai dan sempadannya. Padahal hal tersebut akan berpotensi bakal merusak lingkungan dan biota laut di sekitar pantai. Bagaimana pendapatnya dan cara solusinya supaya permasalahan tersebut dikaitkan dengan konsep geopolitik dan geostrategi Indonesia? Bu, terima kasih. Itu Mbak, makanya memang susah ya, karena itu pemasaran juga Mbak. Karena dengan pembangunan hotel-hotel di pantai, mal-mal di pantai, itu yang dulu Ahok itu menentang keras-keras, ya, Ahok menentang keras-keras, sekarang nggak bisa apa-apa, dia ikut aja, malah dia mau ikuti juga. Anies gubernur sekarang, DKI nggak bisa apa-apa, karena masukan daerah itu Mbak, nggak bisa, harus ya memang ya gimana ya, susah karena itu masukan devisa, karena kita banyak utang. Nah, dengan adanya seperti itu dijual oleh negara-negara Cina, ya, Cina itu kan perdagangannya cukup ini ya, maka dia membangun itu hotel-hotel, mal-mal di pantai ya. Nah itu susah walaupun sudah didemo oleh masyarakat, petani-petani, petani ikan ya, nelayan-nelayan sudah mendemo ya, nggak bisa apa-apa, petani ikan itu nggak bisa apa-apa Mbak. Ya itulah makanya di Indonesia ini ya, gimana ya, sendiri juga untuk masyarakat kecil menengah itu kurang diperhatikan sekali ya. Nah, itu demi kepentingan sendiri ya, untuk kepentingan pribadi mereka. Dengan adanya seperti itu memupuk kekayaan negara kita, memupuk kekayaannya di dirinya sendiri, perorangan, per kelompok, dari kelompok-kelompok mereka. Anda bisa lihat sekarang semua tanah perusahaan dan lain sebagainya di Kalimantan itu milik siapa? Ya kan? Bukan milik pemerintah, milik ini, ya kan? Itu makanya nggak bisa ini. Terus ya, untuk menutupi utang-utang untuk pembangunan, ya, itu ya kita perlu dana. Nah, dengan dana itu kita menjual tadi hotel-hotel yang ada di pantai ya, atau mal-mal yang ada di dekat pantai ya, yang untuk menutupi utang-utang yang semakin tinggi ya. Karena sampai kapanpun kita belum bisa membayar, sampai anak cucu Adam, anak cucu kamu nanti ya belum bisa melunasi utang-utang, karena bangsa Indonesia ini utangnya sudah numpuk sekali ya, Cina ya, dan sebagainya ya. Ya memang gimana ya, nggak bisa seperti itu, nggak ini, jadi memang terus akan tetap berjalan, kita cegah pun tidak bisa. Pantai-pantai itu walaupun sudah dicegah kan dulu, sempat di ini ya, Ahok dulu juga pernah ini kan, sekarang diam-diam aja tidak dapat. Anies Baswedan juga dapat ya kan? Ya, semuanya kalau udah dapat ya diam aja, itulah manusia ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, karena dengan adanya uang tadi ya kan mengalahkan segalanya, tidak mementingkan pada bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu sendiri ya, masyarakat kecil menengah ke bawah ya, bawah itu yang benar-benar bertatih-tatih bagaimana dia harus mencari makan ya, dengan cara ya beraneka macam ya. Mereka ada enak-enakan, ongkang-ongkang dan dapatkan uang ya, itu ya. Jadi memang nggak bisa dihilangkan begitu saja ya. Reklamasi itu tetap masih jalan sampai saat ini
yang dulu dikekang di demo dan lain sebagainya tetap ada jalan. Dari buatan sedotan ini nanti biar nggak terjadi banjir dan lain sebagainya, nggak bisa. Nah, nanti lama-lama Jakarta ini tenggelam, ya, kan tenggelam lama-kelamaan ya, karena terjadinya abrasi banjir karena tidak ada pembuangan air laut. Ini pantai ya, ini air menampung air ya, biar tidak sampai ke daratan, akhirnya sampai ke daratan karena dibangun hotel dan mall dan perumahan-perumahan megah ya. Siapa yang beli mereka itu? Cina, Mbak, semuanya. Nggak ada orang Indonesia yang beli ya, kecuali para menteri, para pejabat yang punya duit banyak ya, di booth ya, bisa beli berapa pabrik rumah, pertokoan dan lain sebagainya karena dia yang memiliki semuanya, perusahaan di Kalimantan, ini di timur mana, di Irian ya dan lain sebagainya. Yang jangan jadi kambing hitam adalah masyarakat. Kasihan masyarakat jadi kambing hitam. Masyarakat yang kecil menengah nggak bisa apa-apa, yang ada cuma pasrah. Apalagi sekarang apa-apa naik gitu kan, yang ada kan cuma mengeluh, ini naik, ini naik, ini naik ya kan, menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, harga minyak naik, kan masyarakat kecil menengah tidak bisa menikmati. Kita bisa aja ngomong seenaknya, digodok, direbus, di ini. Kan ada sesuatu hal yang tidak bisa direbus, ya kan? Nggak mikir panjang, itu tidak memberikan solusi, itu malah memancing emosi. Itu adalah salah satunya seperti itu. Ya, jadi memang tidak bisa itu, Mbak. Tetap akan jalan terus reklamasi itu. Anda lihat sendiri kan, di sepanjang itu kan masih dibangun terus. Ya, Alia. Siapa tadi, Alia apa siapa? Iya Bu, Alia. Ya, Alia. Iya Bu. Terima kasih Bu. Yang tadinya, silakan. Ada lagi? Izin bertanya lagi Bu, boleh? Iya, silakan. Jadi masalah hutan itu kan jika dikaitkan dengan permasalahan teritorial itu kan sudah mulai mampu diantisipasi. Hal apa yang harus dilakukan supaya dalam permasalahan hutan itu bisa di daerah sekitar ya, di daerah kan banyak ada yang untuk pendirian ibu kota di daerah Kalimantan, ada banyak yang pro dan kontra ya, yang pro dan kontra. Pro-nya karena ya itu tadi, agar pemerataan ekonomi daerah ya. Pemerataan ekonomi daerah. Nah, yang kedua permasalahannya adalah mungkin akan terjadi kepadatan ya. Lama-kelamaan akan menjadi padatan penduduk, terjadi banjir, lahan menjadi rusak ya. Dan sekarang ini sudah banyak yang mengeluh ya, mengeluh dengan dibangunnya ibu kota di Kalimantan. Nah, mereka setujunya ya karena untuk pemerataan ekonomi daerah ya. Dengan adanya pembukaan ini, maka pemerataan ekonomi daerah akan menjadi lebih maju ya, akan lebih maju. Tapi saya yakin masih ada saja untuk bisnis ya, tetap aja di ibu kota ini masih tetap ramai ya. Selain ada di Kalimantan, bisnis ini juga masih ada di ibu kota Jakarta ini ya, masih tetap ada ya. Jadi untuk menghapus begitu saja ya, walaupun mudah sekali ya adanya perubahan tadi, pembebasan tanah dengan cara, tapi imbasnya kan tadi di banjir dan lain sebagainya, Mbak, kan udah banyak yang protes, terjadi pencemaran air
akhirnya menjadi keruh ya dan lain sebagainya ya. Dan mereka yang ini senang, yang pro bisnis senang, tapi mereka yang ini merasa sedih ya karena tanahnya diobrak-abrik karena dia sudah merasa nyaman ya, yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ dengan diusipnya adanya itu ya, adanya negara ibu kota ini akhirnya jadi kotor airnya ya, terjadi banjir, air sungai meluap ya dan lain sebagainya, pasti karena ada pembangunan gedung-gedung ya. Dengan gedung-gedung ini kan untuk ini tanah ya, air ya, peresapan air itu jadi berkurang karena sudah dibangun gedung-gedung mewah ya, gedung-gedung mewah. Ya mau nggak mau ya mereka harus ya mau menerima ya, bagaimana, karena ya memang harus dipindah di situ ya. Kita mudah-mudahan bersyukur aja ya, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang nyaman nantinya. Tetap kalau masalah perekonomian ya di kota Jakarta ini masih ada, tetap berjalan ya. Ya, Alia. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Lagi. Lagi. Ya, Bu, hari ini saya mau tanya lagi. Boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Jadi untuk ketahanan nasional itu kan sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif, mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deteran efek. Jadi maksudnya pernyataan itu dan contoh Indonesia itu berwibawa seperti apa Bu? Ya kan, kalau mau ini ya itu tadi menegakkan difungsi dalam ABRI kan, difungsi dalam ABRI. Jadi nggak boleh yang anggota ABRI menjabat sebagai pemerintahan ya. Jadi kan mereka harus memilih apakah dia akan mempertahankan menjadi ABRI ya, baik itu darat, udara dan laut, ataupun mau terjun dalam dunia politik. Jadi harus dipilih ya, tidak bisa merangkap dua-duanya, sekarang nggak bisa. Contohnya seperti putra Pak siapa itu, Pak SBY ya, dia udah menjabat tinggi jadi bentar lagi jenderal, Agus Harimurti ya, dia rela keluar untuk menerjuni pemilihan dalam presiden ya, itu untuk menegakkan keadilan, menegakkan ini ya, untuk bahwa ABRI itu mempunyai ini ya, berarti harus rela, tadi tidak harus merangkap-rangkap jabatan, nggak ada itu maruk namanya ya. Jadi harus memilih salah satu untuk menegakkan hukum, dan jadi nggak bisa, jadi harus begitu ya. Jadi seperti yang tadi di fungsi tadi, jadi nggak bisa, tetap harus milih walaupun dia jabatannya tinggi, toh akan berkorban, dia tidak terpilih ya, karena tidak, ya sudah, dia harus rela ya. Ya mungkin suatu saat dia bisa memulangi kembali ya, dengan dengan ini yang lebih baik lagi ya, mudah-mudahan bisa nantinya menjadi pemimpin bangsa Indonesia ya, satunya seperti itu. Jadi nggak bisa merangkap-rangkap jabatan ya.
Jadi memang harus itu di fungsi negara ya, jadi harus di fungsi ABRI itu nggak bisa, jadi harus melepaskan salah satunya ya, mau menjadi politik atau terjun ke politik atau mau ke tetap ke ABRI ya. Jenjang karirnya udah bagus ya, udah sebentar lagi jenderal, tapi ya gimana, karena dia oleh orang tuanya diminta untuk menjadi presiden, ya mau nggak mau dia mengikuti permintaan orang tuanya ya, walaupun sekarang ini tidak menjadi, mudah-mudahan mungkin ya dia bisa menjadi di tahun apa gitu ya, itu salah satunya seperti itu. Oke ya. Ya, Iya Bu, makasih Bu. Oke ya, ada lagi yang lainnya? Kita tutup ya, atau ini badan saya kok Izin bertanya lagi Bu. ya. Oke. Jadi untuk kan ada koperasi ya, untuk tujuannya memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian. Apakah ada dampaknya dari dapat menangkar dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini Bu? Terima kasih. Perekonomian itu tentang koperasi. Karena yang disebut koperasi ini tidak ada efeknya sama sekali, Mbak. Tidak ada. Anda lihat sendiri kan, kalau ada koperasi dikelola dengan baik, nggak akan ada harga minyak melonjak tinggi seperti itu. Kalau dikelola dengan baik, nggak pada orang-orang yang mempunyai ini ya, kelas-kelas kakap ya, pedagang-pedagang kelas kakap, ini kan menghimpun untuk dijual, untuk mencari keuntungan sendiri, bukan untuk koperasi. Kalau untuk koperasi nggak bakalan akan terjadi seperti ini ya. Minyak harganya jadi segitu ya, 50 loh 2 liter, yang tadinya hanya 28 ya. Itu bagi masyarakat yang kelas menengah ke bawah sangat berat sekali. Beda kalau dengan orang-orang yang kelas menengah ke atas ya. Jadi nggak jalan itu koperasi, nggak ada untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana orang, justru mereka mafia besar kok pada menimbun minyak, menimbun BBM ya, menimbun ini ya, ujung-ujungnya harganya naik semuanya. Coba kalau untuk koperasi nggak akan seperti itu ya, nggak akan naik seperti itu ya. Katakanlah cuma naik 1.000 lah untuk 2 liter, dari 28 menjadi 29, orang masih bisa menerima ya. Sekarang 28 jadi 50, 49, nggak bisa seperti itu ya. Jadi memang tidak jalan ekonomi ya, untuk perekonomian kita ini, karena mafia-mafia tadi sudah dikuasai oleh mafia-mafia kelas kakap ya. Maka dia tidak mau tetap bertahan menyimpan barang-barang itu, dia tidak mau mengeluarkan minyak itu, susah. Itulah karena uang tadi, susah. Itulah manusia, tidak ada yang ini ya, tidak mau ada yang peduli ya, masyarakat kecil menengah. Mereka sudah kaya akan menimbun kekayaannya untuk diri sendiri. Jadi mereka yang miskin dan ke bawah kadang-kadang tidak makan ya, 2 hari, 3 hari. Lihat kenyataan seperti itu, kadang-kadang kasihan. Mereka itu tidak bisa melihat, hanya ngomong saja, nggak usah nggak usah pakai minyak, nggak usah digoreng, direbus malah sehat dan lain sebagainya, nggak ada itu.
itu ya. Jadi nggak jalan Mbak operasi karena mafia ya yang sudah menimbun tadi barang-barang tadi, stok-stok barang minyak tadi ditimbun oleh mereka. Ya, iya, ya, Alia Kalista. Iya Bu, terima kasih Bu sudah jelas. Iya, dan ya, hari ini ya, kemudian minggu depan kita bisa ketemu lagi. Mungkin sudah kesehatan ini, menurut saya nggak panas banget nanti. Ya bisa lihat. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.